Perkenalkan, nama saya Raja Zusmanung Khalid. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Metopen. Judul yang saya ambil yaitu Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan SMA Negeri 12 Bandar Lampung dengan metode Modified Waterfall. Kemudian di sini ada latar belakang. Fasilitas perpustakaan merupakan aspek penting dalam meningkatkan minat baca dan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Namun, banyak perpustakaan sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pengelolaan manual, kesulitan akses informasi, dan keterbatasan pelayanan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pembangunan sistem informasi perpustakaan yang terstruktur. Metode Modified Waterfall dipilih sebagai kerangka kerja pengembangan sistem karena dapat memberikan pendekatan yang terstruktur namun tetap fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Dengan demikian, diharapkan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 12 Bandar Lampung dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, guna memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pengguna perpustakaan. Kemudian di sini ada rumusan masalah, ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi pengelolaan data perpustakaan SMA Negeri 12 Bandar Lampung saat ini, dan apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tersebut. Kemudian ada kedua, yaitu apa saja keterbatasan akses informasi yang dialami pengguna perpustakaan, baik siswa maupun staf pendidik, dan bagaimana hal ini dapat diperbaiki. Yang terakhir, bagaimana proses pelayanan di perpustakaan SMA Negeri 12 Bandar Lampung saat ini, dan adakah aspek-aspek tertentu yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pelayanan. Kemudian di sini ada tujuan penelitian, yaitu pertama mengembangkan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 12 Bandar Lampung menggunakan metode Modified Waterfall untuk mengatasi kendala dan pengelolaan data perpustakaan. Yang kedua, meningkatkan akses informasi bagi pengguna perpustakaan melalui implementasi sistem informasi yang dapat memberikan informasi secara cepat dan akurat. Yang ketiga, optimalisasi proses pelayanan perpustakaan dengan memanfaatkan fitur-fitur otomatisasi dalam sistem informasi, seperti peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian manfaat penelitian ini yaitu pertama, membangun sistem yang dapat menjadi media sarana peminjaman atau maupun pengembalian buku yang lebih efisien dan mudah digunakan. Kedua, mempermudah pencatatan data buku yang tersedia di perpustakaan. Ketiga, mempermudah pendokumentasian peminjaman maupun pengembalian buku. Kemudian di sini ada dasar teori. Pertama, sistem informasi, 2, website, 3, waterfall, 4, perpustakaan. Kemudian di sini ada alur penelitian. Ini adalah alur penelitian untuk metode waterfall. Metode waterfall ini adalah pendekatan klasik dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini memilih pendekatan yang sistematis dan sekuensial, di mana setiap tahap harus diselesai sebelum tahap berikutnya dapat dimulai. Di sini ada analisis kebutuhan. Di tahap ini kita menentukan apa yang dibutuhkan oleh perpustakaan dari sistem informasi ini. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi dari pengguna, pengelola perpustakaan, dan stakeholder lainnya untuk memastikan bahwa sistem ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ada pembuatan desain, kemudian implementasi. Di tahap ini sistem informasi akan dikembangkan. Kode sebenarnya ditulis berdasarkan desain yang telah dibuat yang ini. Kemudian di sini ada testing. Setelah sistem diimplementasikan dan telah selesai dibuat, ia harus diuji. Pengujian ini memastikan bahwa sistem bekerja seperti yang diharapkan dan bebas dari kesalahan. Jika ada masalah, mereka kembali ke tahap implementasi untuk diperbaiki. Kemudian ada maintain. Tahap terakhir ini adalah pemeliharaan.
Setelah sistem diterapkan dan telah diuji dan telah layak, ia akan memerlukan pemeliharaan rutin untuk memperbaiki masalah yang muncul, memperbarui fungsional, atau memenuhi persyaratan baru yang mungkin akan muncul. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang pertama melakukan login admin. Admin dapat melakukan login untuk menambahkan judul buku, memvalidasi, dan menambahkan denda. Yang kedua, menambah judul buku. Admin dapat menginputkan judul baru dan jumlah buku yang masuk. 3. Memvalidasi peminjaman buku. Admin dapat melakukan validasi peminjaman buku yang akan dipinjam user. Keempat, memvalidasi pengembalian buku. Admin dapat melakukan validasi pengembalian buku yang dilakukan oleh pengguna. Kelima, menambahkan list buku. Pengguna dapat membuat list buku yang akan dipinjam. Keenam, notifikasi batas peminjaman buku. Notifikasi batas peminjaman buku diterima oleh user saat batas peminjaman buku sudah dekat. Ketujuh, histori peminjaman buku. Admin dapat melihat catatan histori peminjaman buku. Yang kedelapan, menampilkan denda. Admin dapat memberikan denda kepada user yang terlambat melakukan pengembalian buku. Kemudian ada di sini use case diagram. Di sini ada dua aktor, yaitu pengguna atau siswa dan juga admin. Di sini pengguna dan admin dapat melakukan login. Pengguna dapat melihat daftar buku, dapat melakukan pencarian buku, dapat membuat request peminjaman buku, dapat melakukan pengembalian peminjaman buku, dan dapat menotifikasi batas waktu pengembalian buku. Kemudian di sini admin dapat mengelola data buku dan perpustakaan, memvalidasi peminjaman buku, dapat mengirim notifikasi batas pengembalian buku, dapat melihat histori peminjaman. Kemudian di sini ada sequence diagram. Untuk sequence diagram user, pertama user akan melakukan login. Proses dimulai dengan pengguna memasukkan email dan password. Terdapat dua cabang, yaitu login gagal dan login berhasil. Jika kredensial tidak sesuai dan login gagal, maka dia akan kembali untuk memasukkan email dan password. Kemudian setelah user berhasil login, user dapat melakukan pencarian buku, dapat membuat list buku, melakukan peminjaman, dan menunggu validasi. Setelah tervalidasi, maka user akan mengambil buku dari perpustakaan. Kemudian di sini jika user melakukan peminjaman dan batasnya itu telah melebihi tenggat yang ditentukan, maka akan muncul peringatan notifikasi batas pinjam. Kemudian untuk sequence diagram admin akan melakukan, pertama kali admin akan memasukkan email dan password. Jika kredensial sesuai, maka login akan berhasil, dan jika login gagal, admin akan diminta untuk memasukkan lagi. Kemudian admin dapat mengecek data pengembalian dan peminjaman. Kemudian jika pengembalian dan peminjaman sesuai, admin akan melakukan validasi, dan jika sudah divalidasi, maka peminjam yang sudah divalidasi itu akan tersimpan di history. Kemudian admin dapat mengupdate history dan melihat historinya. Kemudian di sini saya sudah membuat low fidelity-nya. Di sini adalah tampilan homepage dari sistemnya. Pengguna dapat memilih register dan login. Ini adalah tampilan halaman loginnya, dan ini halaman registernya. Kemudian di sini halaman keranjang peminjaman bukunya. Di sini halaman riwayat peminjaman dan riwayat pengembalian. Di sini halaman daftar buku, dan di sini riwayat peminjamannya.
Dan di sini ada pengembalian dan evalidasi peminjaman dan riwayat peminjaman. Kemudian di sini adalah halaman denda. Untuk rancangan pengujian sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 12 Bandar Lampung berbasis website dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, fungsionalitas, dan kinerja serta keamanannya. Pengujian perangkat keras bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik pada berbagai jenis perangkat keras dan kecepatan CPU, RAM, dan jaringan. Pengujian perangkat lunak dilakukan pada sistem operasi yang berbeda, browser yang berbeda, dan versi perangkat lunak lainnya untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar pada berbagai platform dan versi perangkat lunak. Pengujian fungsionalitas meliputi pengujian fitur dasar dan tambahan seperti pengiriman pesan, penerimaan pesan, pengaturan privasi, dan kemampuan untuk berbagi file. Sedangkan pengujian non-fungsionalitas meliputi pengujian pada waktu respons, throughput, latensi, dan kapasitas, serta pengujian keamanan untuk memastikan bahwa aplikasi aman dari ancaman serta serangan malware dan lain sebagainya. Sekian presentasi untuk judul yang saya angkat pada mata kuliah Matopen ini. Jika ada kesalahan kata dan ada kekurangan lainnya, saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih.